Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, Samolina. Alhamdulillah. Bu Ayi tadi kan udah lihat itu ya, lihat saya praktek ngajar. Alhamdulillah. Saya ingin tahu nih gimana kabar pendapat Bu Ayi. Pendapat Ya. tadi pas pembelajaran alhamdulillah jadi pengalaman pertama. Iya. Saya melihat tatap muka, pembelajaran tatap muka di SMP ini ya. Karena memang kan baru ya, Ya, belum pernah. Bu Ayi baru bertugas ya? Iya. Ya. Jadi kalau biasanya sekelas waktu itu waktu SD kan banyak ya, ada 38 maksimal. Tapi itu SD kan juga 38. Tapi itu kan cuma satu kelas ya. Iya. Kalau di sini lihat Ibu tadi kelasnya sedikit, jadi sepertinya sudah gampang sekali langsung dekat dengan anak ya. Kelihatannya udah langsung bisa mengenal nama-nama anak dari kelihatan ya Bu, padahal itu kan sebetulnya nggak kelihatan juga. Jadi karena kan saya mau ngajar mereka itu udah hampir 2 tahun Bu. Iya. Kebetulan waktu kelas 8-nya saya ngajar mereka. Sekarang mereka juga kelas 9. Jadi kalau secara nama hafal, tapi secara wajah ya sama sih, saya juga tadi secara wajah juga ini kamu Delvira, kamu Aika ya ada. Cuma kalau nama udah beberapa hafal. Iya, tapi kan minimal dengan mengenal dengan nama anak aja ya. ya, Bisa itu sudah seperti terlihat sudah betul. dekat sekali. Jadi memang gitu. keuntungan kita ngajar anak yang jumlahnya sedikit, kita menjadi lebih mudah kalau sudah kenal nama, kenal wajah, sebetulnya kalau bagi saya mudah untuk lebih memahami anak. Gini saya cerita ya, kan gini, kalau di guru penggerak itu ada beberapa materi yang menarik nih Bu Ayi. Misalnya materi tentang bagaimana bahwa seorang pendidik itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kan kalau menuntun itu kan berarti kita harus tahu arahan nih, pendidikan itu kita arahkannya kemana, harus sesuai dengan tadi kodrat anak-anaknya. Kan kalau sekarang kodrat jama dan kodrat alam anak itu beda ya. Kalau dulu mah kita nggak pernah pakai HP ya. Iya. Kalau sekarang kan anak sudah pakai HP, kan zamannya sudah berbeda. Jadi kalau misalnya kita masih ngajar nih, nggak usah ada HP, nah itu sudah tidak sesuai kodrat. Nah itu dalam guru penggerak itu diajarkan begitu. Terus ilmunya alhamdulillah Bu, makanya nanti ikut ya gelombang kelima ada Kabupaten Bandung. Insya Allah. Ya, kemudian selanjutnya juga ada yang menarik ini, bahwa yang namanya pendidikan itu harus berpihak pada anak. Nah, kalau berpihak pada anak itu kan memang bagaimana kita bisa mengenali anak. Nah, itu salah satu keuntungannya. Iya. Kita ngajar di kelas yang jumlahnya sedikit tuh. Ya alhamdulillah ya bisa bertemu sama Bu Atin gitu ya, sekaligus aja kalau bisa ngobrol sharing gitu ya. Boleh. Tentang seperti tadi belajar dengan jumlah anak yang sedikit itu bisa lebih dekat gitu. Jadi kita obrolannya juga ada tujuannya ya. Iya. Biar nggak kemana-mana. Kamu lagi bawanya gimana? Ya, mau nggak kita kalau Bu Ayi sekarang tuh ngajar kelas Bu Ayi ngajar prakarya ya? Iya, ngajar prakarya. Berapa kelas Bu? Iya, jadi alhamdulillah dipercaya mengajar, jadi asalnya berapa ya? Jadi 15 kelas. 15 kelas? Iya. Dari 15 kelas 8 sama kelas 9. Oh, 8 9. Terus dari setiap kelas kan jumlahnya lumayan besar ya Bu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini menurut saya kesulitan untuk lebih kenal dengan anak, lebih dekat dengan anak. Beda dengan tatap muka gitu ya. Kalau dengan tatap muka pun kalau kelasnya besar mungkin tidak mudah ya Bu, untuk lebih dekat dengan anak, mengenal anak secara pribadi masing-masing. Jadi mungkin kita bisa sharing Bu ya untuk kesulitan ini gitu. Kendala ini gitu ya. Kalau Bu Ayi kelas berarti 15 kelas itu satu kelas berapa orang Bu? Ya rata-rata 38 gitu. 38 orang.
jadi hampir 570. Nah, kalau dijumlahkan semua. Iya. Berarti memang butuh waktu yang lumayan juga ya untuk mengenal. Karena kemudian kalau Bu Ayi secara teknis mengajarnya satu minggu itu berapa kali? Kan kalau saya mah bahasa Inggris ada 3 jam nih sekarang Bu. Kalau normalnya kan berarti kalau saya itu dalam seminggu ada 2 kali. Setiap hari ada. Enggak, per kelasnya berapa kali? Satu minggu hanya 1 kali kan? Oh iya. Ya. Itu kalau misalnya kondisi gitu ketika mengajar nih, Bu Ayi bisa punya ketika tadi masalah mengenal anak. Nah, itu ketika mengajar itu caranya gimana Bu Ayi kalau supaya tadi bisa mengenal anak itu? Pertama-tama mungkin saya dulu yang mengenalkan kepada mereka dengan cara mengawali pembelajarannya, kita menampilkan wajah gitu ya. Walaupun bukan video, tapi kadang-kadang diganti dengan video yang pertama. Jadi biar kemarin live streaming ya? Iya. Jadi minimal mereka kenal saya dulu gitu ya. Udah gitu, untuk saya mengenal anak lebih dekat lagi, caranya misalkan anak yang suruh berkenalan dengan kita. Itu biasanya pakai WA. WA, tapi dia video yang sedikit gitu. Vid call. Enggak. Dia kenalan dengan menampilkan video. Jadi dia mengirimkan video di WA. Sekaligus dia mengenalkan diri kepada saya, juga mengenalkan kepada teman-teman yang lain. Jadi mereka juga walaupun belum pernah bertemu, setidaknya mereka tahu, oh wajahnya ini, namanya ini gitu. Jadi lumayan juga ya, 15 kelas itu sama perlakuannya begitu sama? Iya sama. Sama seperti itu. Cuman ya kendalanya ada yang bisa masuk, ada yang enggak gitu. Kalau yang tidak bisa, mereka menggunakan foto aja, hanya foto, tapi dia kasih nama. Jadi chat ya? Iya. Gini Bu Ayi, kalau misalnya tadi kita coba runut ya tadi coba identifikasi ya, kalau misalnya tadi dari keinginan, sebetulnya sama sih keinginan saya juga Bu Ayi, bagaimana saya bisa memberikan pendidikan yang berpihak pada anak ya. Tadi kalau misalnya kita temukan kondisi di lapangan bahwa permasalahan, permasalahan apa tadi pembelajaran, kemudian mengenal anak, gitu. Itu kan kita harus coba identifikasi dulu nih kira-kira permasalahannya apa, gitu kan, yang kemudian nanti kita bisa coba cari solusinya sama-sama kan. Jadi gini, kalau di prakarya khususnya ya, setiap kelas itu tidak full semua kalau dikasih tugas itu mengumpulkan tugas. Terus kehadiran juga. Begitu, ini kenapa ya anak ini tidak mengumpulkan tugas? Apakah mereka tidak mengikuti pembelajaran atau tidak mengerti? Itu sebenarnya suka dipancing sama saya. Kenapa tidak mengumpulkan tugas? Jadi ditanya gitu ya? Ditanya, mereka menjawab, cuman bilang ya Bu, ya Bu. Responnya? Ya responnya. Bu ada respon itu juga? Iya Bu. Kalau beda aja kalau jasri udah malah itu udah repot. Iya, itu sebenarnya kesulitan, susah ditemukan alasannya kenapa. Terus udah direspon seperti itu, masih aja dilihat di GCR ya, pengumpulan tugas, masih aja banyak yang tidak mengumpulkan. Kenapa ini ya? Udah gitu coba lagi sama saya teh di video yang layar itu apa ya? Video call. Bukan. Jadi si hasil yang mengumpulkan antara yang mengumpulkan dan yang tidak, tangkapan layar apa ya? Tapi bukan screenshot, jadi berjalan aja video. Iya di video. Di GCR-nya. Iya, saya kirim. Bukan yang di GCR saya video. Saya kirim lewat WA grup. Nah, silakan anak-anak ini yang sudah mengumpulkan dan yang belum. Bukan berarti untuk mempermalukan anak ya. Nah, tapi di situ, oh iya Bu, seperti itu aja. Itu yang bilang ya Bu itu yang mengirimkan atau yang tidak?
Yang tidak dan yang mengirimkan mereka juga merespon Bu sebenarnya. Berarti mereka sudah tahu, yang penting mereka sudah tahu ada yang belum mengumpulkan, ada yang sudah siapa aja. Dari situ lumayan ada satu gitu ya. Tapi kesini masih aja, jadi saya bingung Bu. Kalau mikir mau video Zoom. Kalau mikir mau Zoom karena saya udah tahu waktu itu alasan mereka masalah permasalahan yang dihadapi pembelajaran dari pas ditanya apa kendalanya, mereka menjawabnya kuota gitu ya. Kemudian HP tidak mendukung. Saya kan bingung. Kalau Zoom memang membutuhkan kuota yang cukup tinggi, ya katanya gitu ya. Makanya saya nggak berani kalau Zoom Bu. Terlalu sering. Nah, Ibu Boy pernah Zoom nggak? Pernah Zoom. Oh, ini tuh Zoom tuh ada dua, ada Zoom, ada Jimmy, sebetulnya sama ya. Nggak, ada Jimmy belum pernah. Pakainya Zoom. Sudah pernah nyoba belum? Kenapa? Ya, sudah pernah pakai ke pembelajaran di kelas menggunakan Zoom, sudah pernah? Enggak, itu enggak. Kalau di Zoom hanya menanyakan karena takutnya lama gitu. Hanya menanyakan. Kan kalau nggak salah dulu pernah oleh sekolah difasilitasi kan? Iya, itu pernah berarti? Ya pernah, tapi tidak digunakan untuk pembelajaran, hanya say hello. Refleksi aja. Kemudian kesulitan yang dihadapi anak-anak biar kita juga tahu, biar kita tidak egois menyerahkan pembelajaran lewat apa, padahal mereka tidak bisa dukung gitu ya, ininya pendukungnya gitu. Kayak gini kan kalau sebetulnya kalau yang saya pahami gitu ya, bahwa kita itu setiap aspek itu ada kelemahan, ada kekuatan kan gitu. Kalau misalnya kita tadi kan kelemahan misal model kita terkendala nih anak-anak yang Zoom nggak bisa, kekuatannya terlalu berat, atau misalnya tadi tidak support ya HP-nya. Kita coba cari kekuatan, kira-kira kekuatan yang ada yang bisa kita explore, kita gali. Misalnya dari Bu Ayi aja deh misalnya. Kalau misalnya ketika melihat tadi ada anak yang tidak begitu peduli ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Ayi bisa nggak apa yang bisa kita lakukan ketika menghadapi seperti itu kan, berarti kira-kira kemampuan apa ya yang bisa kita gali, kita kembangkan. Kalau kata Bu Ayi apa kira-kira nih Bu Ayi menemukan dari diri Bu Ayi? Apa ya? Mungkin kemauan ingin mendekati anak itu pada kan awal. Kan dari guru SD ya. Kalau maksudnya gini, kalau guru SD yang setahu saya kan memang lebih keibuan, lebih apa ya? Tapi beda ya perlakuan saya kan di SD kelas 1 terus. Iya, apalagi kelas 1. Kelas 1 mau ke rumah jana. Ya jadi mungkin baru dalam hati kemampuan dasar ya, saya mau mendekati anak, lebih mengenal anak lebih dekat gitu ya. Berusaha merangkul anak, kalaupun ya apalah alasan mereka tidak mengikuti pembelajaran. Kemudian berusaha setiap ada jalan mungkin harus begini, saya coba lakukan gitu ya. Tapi ya seperti ini ya kan, soalnya barangkali kalau udah sering gini misalkan ada ketemu lagi jalan gitu. Misalnya gini, itu kalau menurut saya ya, yang namanya kepedulian kita kepada anak itu adalah kekuatan kalau menurut saya. Kenapa? Karena justru dengan adanya kepedulian kita, dengan adanya rasa perhatian kita kepada anak itulah yang kemudian disebut berpihak pada murid menurut saya ya. Kenapa? Karena bisa jadi loh ada teman-teman kita yang mungkin udah nggak peduli kumadinya lah kalau budak yang salah gitu kan. Nah justru kalau saya melihat ketika bayi saya punya keinginan nih untuk punya kepedulian terhadap anak, ingin memperhatikan anak, ingin dekatin anak, itu adalah satu kekuatan. Itu harus disyukuri Bu Ayi kalau kata menurut saya mah. Jangan sekarang ya alhamdulillah disyukuri ya. Iya Bu. Berarti kedepannya, nah ini dengan kekuatan Allah berikan itu kira-kira nih apa yang bisa saya lakukan untuk tadi menghadapi anak ya. Gitu. Apa ya? Di video, di telepon setiap anak sama orang tuanya itu yang kalau yang di wali kelasan sama saya kan ada grup orang tuanya di telepon. Kalau enggak di chat, ini ya Bu anaknya tolong diingetin. Kalau saya mah suka gitu ke mamahnya, ke anaknya iya, ke mamahnya iya, dikasih tahu ini tugas yang belum gitu ya. Biasanya baik kalau gitu berapa kapan waktunya nih? Waktunya biasanya sesudah
di rumah iya. aja. Biasanya saya sudah maghrib lah komunikasi, berarti agak nyantai kalau ya kalau bukan udah saat TPM kan? iya enggak. Nah itu suka ke mamanya, takutnya Bu anaknya lupa udah mengerjakan tapi tidak setor gitu, tolong diingatkan. Nah itu alhamdulillah dapat respon dari mamahnya, iya menerima gitu ya. Kemudian anaknya juga merespon, ya bu gitu ya. Ya alhamdulillah. Tapi ya tidak nol banget, alhamdulillah ada. Cuman yang pengennya tuh yang lebih efektif lagi, tapi apa gitu ya? Atau gini Boy, kan Boy itu kan ada 15 kelas ya. Iya. Nah, kebayang nggak kalau Sang Boy dengan kondisi yang sekarang, misalnya punya target, misalnya kayak gini, dari 15 kelas dengan kurang lebih, kalau saya kelas 8 kelas 9 itu 40 orang Bu. Ibu ngajar kelas 9 kan? Iya, iya, saya itu ngajar kelas 5 itu 45 iya, kalau orang. hitung rata-rata gitu ya, 38 aja. Iya. Iya. Berarti kan sebetulnya ada lebih dari itu kan? Iya. Nah maksudnya dengan tadi keinginan Bu Ayu tadi, kemudian kaitkan dengan ini kondisi yang ada nih, kondisi yang ada tuh iya. 15 kelas. Nah, Iya. kira-kira kalau menurut saya bisa Bu Ayu sendiri, bertarget nih, gitu. Oh iya ini jadi asa keingetan gitu ya, di telepon udah enggak ya, yang belum teh video call belum. Video call pakai WA. Nah iya video call belum. Nah rencana saya kayaknya mau coba itu lah. Coba aja itu. Tapi menurut saya untuk video call ini akan saya tekankan dulu di kelas yang saya wali kelas ini. Nah gitu nggak apa-apa. Ada wali kelas gitu ya? berapa orang Bu? Ibu Ayu yang di wali kelasnya Ada 38 orang. 38. Iya. Kalau menurut saya sih patut dicoba, silakan aja. Kayaknya video call anak yang di wali kelas. Iya, pertama mungkin saya kepikirnya gitu ya Bu, saya akan video call dengan anak dulu. Nanti kalau anaknya masih belum ada perubahan, kita berusaha minta bantuan video call juga sama orang tua. Kalau misalnya sama anaknya nggak diangkat gimana? Pas video call nggak diangkat? Ya, dicoba lagi. Kira-kira ibu Ayu mau bisa bekerja sendiri nggak ketika mau video ke anak? Tapi anaknya misalkan nggak ngangkat-ngangkat. Oh, kalau gitu saya biasanya kalau seperti waktu kalau kirim chat jadi baca-baca. Iya. Saya ke mamanya gitu, ke orang tua. Kalau yang diwali kelasin sama saya. Kalau yang tidak diwali kelasin biasanya ke temannya Bu. Tolong dong itu gitu bilangin ibu mau ngobrol. Nah baru dia mau membaca ya Bu. Berarti kan kayaknya nanti kalau video call juga seperti itu ya kayaknya. Rasanya yang saya alami ini pengalaman ya. Ketika saya tadi mau video call, ada kalanya nggak diangkat sama anaknya. Gitu. Iya. Jadi kan Bu Ayu juga nanti bisa kira-kira nih kalau misalnya nggak diangkat, syukur kalau diangkat ya, kalau nggak diangkat, berarti harus melihat siapa ya. Nah itu kan. Iya. Yang kepikir saya baru nggak ke orang tuanya ya ke temannya seperti yang sudah dilakukan gitu kalau chat gitu. Iya. Mungkin gitu. Yang baru kepikir nih Bu dari ngobrol ini tuh ya kebuka ya. Mungkin apa ya? Di tadi dengan banyaknya makanya kan kita juga terbatas ya. Saat 15 kelas kita fokuskan sebagai program, bisa jadi nanti di share Bu di guru-guru program wali kelas supaya kita bisa berpihak saja dari keidaan sih berpihak pada anak melakukan video call terhadap anak-anak yang di wali kelas kan gitu. Nanti berarti yang mau diajak kerjasamanya untuk acara video call ini berarti Ibu Ayu mau ke orang tuanya sama temannya gitu. Iya. Kalau Mbak Ayu guru BK siapa kalau di kelas? Pak Omar. Ya. Kira-kira bisanya kalau dilibatkan selain orang tua dan anak, kira-kira siapa lagi yang bisa dilibatkan? Ya sepertinya ya guru BK. Iya, guru BK. Biasanya kan kalau guru BK ada catatan-catatannya. Iya. Iya. Berarti kalau misalnya tadi untuk kelas sebentar. Jadi tadi Bu Ayu mau apa? Video call. Iya. Terus mau minta bantuan orang tua. Tapi mau kapan? Ya
Kalau kepepatah ayo niat baik jangan ditunda-tunda ya. Iya. Ya insya Allah secepatnya mungkin dari minggu depan. Minggu depan kita PTS ya? Oh PTS ya? Iya. Ya sekaligus ya video call-nya sambil ngasih semangat gitu. Ya mudah-mudahan aja bisa berjalan. Amin, amin. Yang jelas mah kan ya tadi betul kalau niat baik itu jangan ditunda-tunda. Nah, saya sepakat juga. Saya sepakat. Jadi mudah-mudahan kalau tidak salah kan kita sekolah kita agendanya PTS ya. Iya. Nanti kita sharing Bu Ayi, kita berbagi Bu Ayi misalnya kapan mau dicoba minggu. Sekarang kan hari Jumat. Hari Jumat. Minggu lah. Hari Minggu, Minggu bener nih. Hari keluar. Hari Minggu ya. Ya kayaknya Senin lah. Atau enggak minimal kalau Seninnya udah mulai PTS Minggu malam. Ya itu ya berarti mempersiapkan ya. Enggak siang, kalau siang iya mereka juga ada kegiatan mungkin. Begitu. Nanti ya kita mudah-mudahan bisa ngobrol lagi ya. Amin. Berarti ya kita sharing aja. Jadi maksudnya saya juga keidean nanti karena di saya juga sama ada anak yang susah untuk dikontak, tugas juga ini udah kelas 9 nih tugas masih. Nanti kalau perlu di virtual ya saya virtual lagi kita anak-anaknya. Ya jadi maksudnya ya udahlah sekelas dulu gitu, kalau seluruh kelas kan waktunya. Sebenarnya kalau idealnya sih mungkin gitu ya semua kelas, cuman karena keterbatasan kita. Nah ya itu baik. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Iya. Katanya tadi programnya, kemudian yang jelas mah nanti hasil dari video call-nya itu disaringkan aja. Itu kan mudah-mudahan jadi praktik baik. Iya, jadi PMPTK ya. Ya. Mohon gitu aja Pak Bayi ya. Iya, alhamdulillah. Mohon. Sami-sami ambil waktunya terus ngobrol sama aku. Yang terbuka gitu ya, solusi yang berikutnya apalagi gitu. Step by step ya kita mau mengerjakan. Mohon maaf perkenalannya. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.